Gimana sih caranya bocah yang dilahirkan di keluarga sangat miskin kemudian bisa menjadi orang terkaya di dunia? Andrew Carnegie, perwujudan dari kata American Dream, di mana orang miskin bisa menjadi kaya raya bahkan tidak ada orang lain yang sanggup untuk menggapai kekayaan seorang Andrew. Tapi pastinya di dalam kekayaan yang sangat besar ada dua perspektif dari yang buruk hingga yang baik. Di satu sisi, Carnegie dianggap seorang yang munafik dan kejam terhadap pekerjaannya. Dia menambah jam kerja sesuka hati hingga mengakibatkan kematian dan juga mempekerjakan buruh di tempat yang sangat berbahaya yang bisa saja mati di tempat. Di sisi lain, Carnegie juga dibilang orang yang sangat dermawan di dunia. Setelah mendapatkan segalanya, Andrew memberikan ratusan juta dolar dengan cara mendanai universitas, 3.000 perpustakaan umum untuk membantu generasi berikutnya agar lebih cerdas, bahkan bisa memerdekakan negara Filipina dengan membayar permintaan penjajah Spanyol waktu itu. Semua cerita kekayaan Carnegie sangat menginspirasi, tapi juga banyak drama yang tidak pernah orang lain miliki. Dia juga kompetitor dari seorang bilioner pertama dunia, Rockefeller, yang sudah diupload sebelumnya. Ditambah lagi, dia pernah membuat kesepakatan terbesar di dunia dengan JP Morgan yang kekayaannya sempat menyelamatkan Amerika dari krisis. Tapi sebelum semuanya ini terjadi, mari kita kembali pada masa kecil Andrew Carnegie. Andrew Carnegie lahir pada tahun 1938 di Dunfermline, ibu kota abad pertengahan Skotlandia. Dia tinggal di rumah kecil yang hanya memiliki satu ruangan yang kemudian disekat menjadi dua bagian. Kotanya saat itu terkenal sebagai penghasil tenun yang mengalami masa-masa sulit ketika industrialisasi membuat tenun rumahan menjadi ketinggalan zaman, sehingga membuat para pekerja seperti ayah Carnegie kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Ayahnya, Will, dan mertuanya yang seorang pembuat sepatu yang juga seorang politikus bergabung dengan gerakan populer Carlist yang percaya bahwa kondisi pekerja akan membaik jika masa waktu itu mengambil alih pemerintahan dari tuan tanah. Namun, harapan satu-satunya ini semua gagal total. Pada tahun 1848, kedua orang tua Carnegie mendengar dari kerabatnya bahwa kehidupan di Amerika bisa membuatnya lebih baik. Tidak lama kemudian, keluarganya menjual harta benda mereka untuk memesan perjalanan ke Amerika. Waktu itu, Carnegie masih berusia 13 tahun dan adiknya Tom yang berusia 5 tahun. Keluarga Carnegie memutuskan untuk menetap di Pennsylvania, pinggiran kota Pittsburgh, tempat mereka memiliki kerabat, tapi bisnisnya gagal sehingga membuat keluarga Carnegie kembali kekurangan uang. Pada usia yang masih 13 tahun, Carnegie hanya sempat sekolah selama 5 tahun sebelum merasa terpanggil untuk membantu kedua orang tuanya. Dia bekerja dari pagi sampai malam sebagai tukang gelondong di pabrik kapas dengan penghasilan $1.20 per minggu. Tahun kemudian, dia dipekerjakan sebagai kurir di sebuah perusahaan telegraf lokal. Di sini, Carnegie sangat bersemangat karena bisa mendapatkan $2.50 per minggunya. Tidak hanya itu, Carnegie juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat di Pennsylvania. Carnegie mempelajari siapa saja orang penting yang berpengaruh dan tidak lupa mengingat namanya agar bisa menyapa saat bertemu di jalan, dan strategi ini berhasil. Tom Scott, seorang manajer di perusahaan kereta api Pennsylvania, sebuah perusahaan besar di negaranya. Tom menyukai Carnegie. Dia mempekerjakan Carnegie sebagai telegraf dan sekretaris pribadinya dengan gaji $35 per bulan. Tapi Carnegie belum puas. Dia selalu belajar karena melihat kesempatan yang luar biasa di depannya. Suatu ketika, Tom membimbingnya karena melihat potensi pada Carnegie. Mereka memiliki chemistry yang sangat kuat. Saat Tom naik jabatan, Carnegie juga diajak hingga bisa memahami cara berbisnis yang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, mereka memiliki proyek kereta yang lebih besar dan pastinya rel yang lebih panjang agar bisa mencapai kota lainnya. Hal ini dapat diartikan penghasilannya yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah. Ditambah lagi, keretanya beroperasi selama 24 jam yang menjadi satu-satunya saat itu. Di sini,
Tom tiba-tiba meminta Carnegie membeli saham Adam Express. Kali ini, Carnegie tidak hanya belajar tentang bisnis, tapi belajar tentang keuangan, di mana beberapa saat kemudian saham yang dibeli naik secara drastis. Dan saat itu pula, Carnegie pertama kalinya merasakan mendapatkan uang tanpa melakukan apapun. Di sini, Tom mengajarkan tentang bagaimana uang bekerja untuk dirinya. Pada suatu hari saat pulang kerja, Carnegie melihat ibunya menangis di samping ayahnya yang tergeletak meninggal dunia. Saat itu pula, Carnegie berjanji pada dirinya akan memberikan apapun yang dia miliki pada ibunya. Saat itu, Carnegie sudah memiliki penghasilan $50.000 per tahun, jauh di atas rata-rata orang pada umumnya. Suatu ketika, Carnegie merasa sudah selesai untuk tinggal di Pennsylvania dan pindah ke New York. Kemudian, menginap sementara di hotel sangat mewah untuk memberi hadiah pada ibunya. Di sini Carnegie memakan makanan yang serba mahal lengkap dengan minumannya. Tak lama kemudian Carnegie mengelola perusahaan bernama The Keystone Bridge. Karena saat bekerja di perusahaan kereta api, Andrew memperkirakan akan banyak jembatan kayu yang diganti dengan besi di masa depan. Dengan optimisnya, Carnegie juga mengelola besinya sendiri agar bisa memangkas biaya seperti yang dikatakan Tom sebelumnya. Hal ini sangat mudah bagi Carnegie dibanding kompetitor lainnya karena sudah memiliki beberapa koneksi perusahaan kereta api untuk memperpanjang rute mereka. Hingga pada suatu hari, Carnegie memiliki proyek yang besar, yaitu membuat jembatan sepanjang kurang lebih 2 km. Dan salah satu alasan kenapa hal ini belum ada yang mengerjakan adalah untuk keselamatan para pengguna karena harus menggunakan baja asli. Saat itu baja sangat mahal dan hanya diproduksi untuk benda kecil seperti pisau. Tanpa berpikir panjang, Carnegie memutuskan untuk mencari pabrik baja hingga bertemu seorang asal Inggris yang bernama Henry Bessemer. We must convert to steel with the new Bessemer process. Dia memiliki alat sangat efisien yang biasanya produksi 2 minggu bisa jadi 15 menit, tapi harganya sangat mahal. Carnegie harus menggunakan semua hartanya ditambah beberapa investor agar bisa membeli alat dari Henry. Hal ini sangat beresiko dan juga gambling yang tidak pernah pengusaha lain lakukan. Setelah bertahun-tahun bekerja di proyek yang melelahkan, akhirnya jembatannya selesai. Dan tidak sampai di sini. Orang-orang saat itu tidak percaya kalau jembatannya aman karena saat itu memang tidak jarang ada jembatan yang runtuh. Di waktu itu ada tahayul bahwa gajah tidak akan berjalan di pondasi yang tidak stabil. Kemudian Carnegie memiliki ide untuk membuat opening jembatannya dengan parade sirkus gajah yang berjalan di depan beriringan dengan banyak pemuda di belakangnya, dan itu berhasil. Setelah proyeknya selesai, Carnegie berpikir bagaimana cara pabrik bajanya agar tetap beroperasi dengan baik, dan kemudian dia merubah nama pabrik yang awalnya The Keystone Bridge menjadi The Edgar Thomas Steel Works, nama dari presiden perusahaan kereta api di Pennsylvania yang sangat berpengaruh di bisnis kereta api. Carnegie mengatakan nama ini untuk mengapresiasi seorang yang sangat berjasa pada bisnis kereta api, dan menurutnya ini bisa mendatangkan pelanggan yang lebih banyak lagi, dan ternyata berhasil. Akhirnya Thomas sendiri memesan 2000 rel baja pada Carnegie. Tidak dapat dipungkiri, di sini Carnegie sudah mulai menerapkan ilmu dari Tom yang mengatakan potong biaya pengeluaran dan dapatkan penghasilan sebanyak mungkin. Sayangnya, Carnegie di sini memotong gaji pekerjanya. Jadi, dia menyuruh semua orang bekerja 12 jam per hari dalam 1 minggu dan libur 1 hari selama 1 tahun pada tanggal 4 Juli di hari kemerdekaan Amerika. Setiap hari adalah hari yang sangat melelahkan pada pekerjanya. Tidak sedikit yang cedera parah dan meninggal karena tidak memiliki alat yang memadai. Ini semakin membuat Carnegie memiliki banyak penghasilan dengan memangkas alat safety pekerjanya. Ditambah lagi, dia membuat persaingan di antara pekerjanya. Jika pekerja lain bisa memproduksi lebih banyak, keesokan harinya menjadi target produksi, dan jika tidak, mereka akan dipecat. Semuanya berjalan sangat mudah bagi Carnegie, tapi tidak untuk pekerjanya. Mereka sangat kelelahan secara mental maupun fisik. Banyak buruh baru yang masuk dan juga banyak yang keluar, sampai akhirnya dia bisa membuat 225 ton baja dalam 1 hari. Ditambah lagi, dia tetap mencari teknologi baru untuk pabriknya bekerja secara efisien karena mesin baru tidak perlu tidur.
Saat ini, Carnegie sudah memiliki bisnis yang bisa disebut dari hulu ke hilir, dari mulai supply, produksi, bahan jadi, dan yang terpenting adalah pelanggannya yang royal. Dan mereknya lagi, Carnegie menulis surat yang mengatakan dia akan bekerja 2 tahun lagi dan akan melakukan kebaikan di sisa hidupnya. Tapi kenyataannya setelah 2 tahun kemudian, dia memiliki kontroversi baru yang belum pernah orang lain alami. Di masa ini, Carnegie memiliki masalah yang sangat besar karena terlalu banyak perusahaan kereta api yang bersaing dan kebetulan Amerika sedang ditimpa krisis ekonomi hingga menyebabkan perusahaan kereta tidak bisa beroperasi. Carnegie kebingungan karena pabriknya hanya bisa memiliki penghasilan jika ada pembeli dengan jumlah besar. Semua perusahaan kereta api tidak berjalan seperti biasanya dan di sini ada seorang yang melihat peluang tersebut, yaitu si raja minyak John Davison Rockefeller. John menyadari kebingungan pengusaha kereta api. Dia mulai bernegosiasi dan meminta harga yang sangat murah untuk mengirim minyaknya ke seluruh negeri. Semua harga John yang menentukan. Jika tidak, kereta tidak jalan dan memilih kereta yang lain. Hal ini sangat buruk karena John adalah satu-satunya customer besar kereta api saat itu. Banyak perusahaan kereta api yang bangkrut dan dibeli oleh John. Salah satu yang mendapatkan dampak dari keganasan John adalah mentor Carnegie yang bertemu saat bekerja sebagai kurir telegraf, yaitu Tom Scott. Perusahaan Tom bangkrut hingga tidak bisa pulih dan Carnegie saat itu tidak bisa membantunya. Lebih tragisnya lagi, Tom meninggal dunia tidak lama kemudian dalam keadaan miskin pada tahun 1881. Saat datang ke pemakaman Tom, Carnegie hanya bisa berdiri pasrah dan tidak terima karena melihat orang yang berharga dalam hidupnya meninggal dunia. Dia hanya bisa merasakan dendam pada satu orang, yaitu John D. Rockefeller. Yang semua ini tidak akan pernah terjadi jika John tidak memonopoli harga kereta api. Persaingan antara Raja Minyak melawan Raja Baja dimulai. Persaingan ini semakin memburuk saat Natal. John mengirim hadiah pada Carnegie, rompi buruh yang lusuh untuk menggambarkan Carnegie seorang imigran miskin dari negara yang terbelakang. Kemudian Carnegie membalas dengan mengirim hadiah yang di dalamnya berisi whisky karena dia tahu John adalah orang yang tidak minum alkohol. Perselisihan antara Carnegie dan Rockefeller semakin memanas. Carnegie ingin menjadi lebih kaya dari Rockefeller untuk membalas dendam atas kematian mentornya. Suatu hari, Carnegie melihat banyak pengangguran di Chicago dan New York. Dia memutuskan untuk membangun gedung pencakar langit dengan baja yang kokoh untuk menghiasi kota-kota besar. Setelah ribuan proyeknya selesai selama bertahun-tahun, Carnegie akhirnya mendapatkan penghasilan 1,5 juta dalam 1 tahun. Ini tidak membuatnya puas karena Rockefeller jauh lebih kaya darinya. Setelah itu, Carnegie bertemu dengan orang yang tepat bernama Henry Clay Frick, dan kenyataannya ini adalah awal dari kontroversi baru yang dibuat oleh Carnegie. Henry terkenal sebagai orang terkejam di industri. Dia berhasil menjadi orang yang sangat kaya di usia 30 tahun. Henry melakukan semua dengan tangan dinginnya, dan kerjasama antara Carnegie dan Henry adalah awal dari kontroversi yang tercatat dalam sejarah. Karena video ini sudah panjang, kita akan membahas di video selanjutnya tentang apa saja yang dilakukan kedua orang ini hingga berdampak pada Perserikatan Buruh Amerika. Dan lebih parahnya lagi, mereka sempat terlibat dalam bencana banjir di suatu kota, yaitu satu-satunya banjir yang disebabkan oleh manusia hingga menewaskan 2.200-an orang, termasuk 400 anak kecil. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah, dan pastikan subscribe channel kami untuk terus berkembang agar bisa membuat video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.